aja ke Pasta dan juga Woswa, silakan. Thank you banget Dona. Dan sekarang loh, bukan Sanhok. Sanhok. Ini tapi mapnya Miramar. Nggak apa-apa. Ah, Ini Sanhok. kaget. Jangankan Anda, Jangankan saya juga Anda. kaget. Apakah briefing kita tadi salah? Ya, gue kira gue yang salah tau gak sih tadi pas kayak Kita udah nge-bridging udah padahal ya. ngomongin Sanhok atau Miramar, men. Itu kaget banget, parah. Oke, ternyata hanya permasalahan jempol yang kepleset untuk memencet dan kita sudah melihat semua tim sudah mulai turun dari arah pesawat yang sebenarnya membagi 50-50 lah. Walaupun nggak 50-50, balik lagi. Ini map yang kecil banget, 4x4, mau garis pesawat kemanapun semua daerah bisa tertuju. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan kita dari kemarin dan hari ini, dan dari tadi kita bahas juga, ada nggak tim yang bakal motong rotasi dari Alter Ego? Tapi sepertinya Alter Ego akan bentrok karena Bonafide menuju ke arah bawah, Geek Fam juga menuju ke arah bawah. Ini akan membatasi looting yang dipunya sama Alter Ego. Wah, circle-nya ke bawah. Circle-nya ke bawah. Mereka nggak bisa gunain strategi mereka yang biasanya. Mungkin bisa, tapi nggak terlalu efektif. Karena biasanya mereka efektif karena bantingan circle-nya tuh ke atas. Jadi jalur rotasinya itu enak untuk Alter Ego-nya. Tapi dengan kondisi circle yang kayak gini, jalur rotasi mereka tidak terlalu luas. Ya, mereka bakal dipastikan fight sih di early round. Karena lagi-lagi semua rotasi tim bakal mengarah ke posisi mereka. Jadi kemungkinan mereka nggak akan punya waktu untuk melakukan strategi healing lagi-lagi karena mereka bakal ditabrak. Mereka harus punya strategi lain untuk dimainkan dengan circle seperti ini ya. Kecuali mereka mau main gila, mereka udah dapat 48 kit, ambil mobil, banting ke atas. Terus mulai melakukan rotasi dari atas. Itu menurut gue strategi yang nggak bijak banget sih. Mungkin mereka bakal coba fight. Mereka harus fight menurut gue. Tapi kalau mereka pakai healing ya, kalau mereka lewat jalur laut yang jelas pasti nggak bakal dapat tempat buat di looting. Gini, kalau misalkan mereka mau main healing, mereka harus ngumpet, bener-bener ngumpet dan berdoa nggak ditabrak. Karena mereka bisa melakukan healing, nahan aja di situ selama mungkin, baru healingnya nanti dipakai tuh di circle-circle terakhir. Iya. Tapi ya gitu, mereka harus berdoa mereka nggak ditabrak. Artinya mereka harus punya line of defense yang kuat. Ketika ditabrak, mereka harus bisa menang battle. Ya apalagi dengan circle kayak gini, cukup banyak alasan tim-tim lain bisa nabrak ke arah komponnya Alter Ego. Karena kompon mereka tuh masuk circle. Iya, mereka bakal punya waktu rotasi yang lebih lambat dan di sini Bonafide akan turun di Sahmi ya, tempat dimana gelut antara Siren dan juga Bigetron terjadi. Dan ini Luxi dengan 135 kill di posisi ketiga tadi berhasil mendapatkan 1 kill tambahan bahkan di Miramar. Dan Bigetron bakal turun di posisi biasanya di Hatin dan bakal melakukan looting. Dan mereka kalau nggak salah harus rotasi sedikit masuk ke dalam circle, cuma 200 meter jadi masih bisa dilakukan dengan jalan kaki doang. Iya, apalagi 200 meter Sanhok, apalah Iya, gunanya, apalah sebuah jarak gitu loh. apalah arti 200 meter di Sanhok. Aduh. Full boosting juga nggak berasa geraknya cuy. Bener-bener nggak berasa banget. Dan kalau ngomongin BTR, mereka juga sering banget, apalagi kita ngomongin turnamen-turnamen lain, mereka sangat sering untuk mendapatkan chicken di arah Sanhoknya. Bahkan mereka hampir waktu itu menyabet juga The King of Sanhok, hampir mereka dapatkan waktu itu, tapi karena permainan yang kurang stabil, tidak terlalu komit juga untuk mendapatkan chickennya, dan masih cukup bebas sebenarnya. Surat tanah di Sanhok ini bakal diberikan Surat ke arah mana. tanah. Tapi ini Sanhok adalah salah satu map di mana Boom juga lumayan kuat. Tapi kalau circle-nya mendukung ke arah mereka, dan di sini Heroes lihat. Ini posisinya Hitman waktu nahan posisinya Sahme. Iya, gue inget banget. Dia ngecek angle dulu. Yang ketemu waktu itu. Yang nahan. Tapi di sini Heroes bakal lanjut melakukan looting. Nggak ada kontes sama sekali. Tapi kalau nggak salah di atasnya ada Bonafide sih. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Di bagian bawah tuh bakal numpuk antara Oh, ini Alter Ego, dibantai. Bonafide sama Geek Fam. Oh, ini dibantai. Ini di bagian bawahnya, bantai bawah. Dan kalau nggak salah tadi ada pemain Alter Ego juga yang ngambil daerah Docks deh. Ada satu player Alter Ego yang menuju ke arah Docks. Apa mereka masih coba dengan healing strategi mereka sukses atau enggak untuk di Grand Final Sanhok pertama ini? Ini kan Sanhok pertama di Grand Final. Sanhok pertama. Kayaknya mereka bakal masih melakukan hal yang sama, tapi bedanya kontestan mereka lebih banyak. Iya. Biasanya kan circle ngebanting ke arah atas, terus bagian bawahnya relatif kosong, mereka bisa rotasi dengan aman. Sekarang, kalau mereka mau naik ke atas, ada kemungkinan bertemu dengan tim lain. Artinya, Smith sama Heroes harus mendapatkan kill. Kalau enggak, lagi-lagi di laga Grand Final kayak gini, di mana Sanhok hitungannya dikit banget, lu nggak bakal sebanyak Miramar atau Erangel. Lu harus dapetin poin banyak di Sanhok ketika lu bisa. Artinya ya itu Heroes sama Smith, kalau mereka menyelesaikan pertandingan dengan 0 kill, 1 kill, apalah arti placement point. Mendingan lu main all out, dapetin placement juga dapetin sama kill, main sebagai sebuah unit. Itu mungkin bakal lebih efektif. Harus seperti itu sih yang dilakuin, karena hanya placement
bisa ngebantu. Apalagi Iya. kalau misal ya, kita berandai-andai gitu, placementnya Alter Ego selalu bagus dan tinggi. Terus tiba-tiba poin mereka sama dengan tim lain. Mereka pasti bakal kalah posisi placementnya dibandingkan tim yang mendapatkan kill lebih banyak. Walaupun secara total poin mereka sama. Apalagi kalau kita lihat kemarin ya pas Alter Ego tetap mainin strategi healing mereka dan strategi healingnya tidak berhasil. Kita lihat sekarang mereka ada di posisi berapa. Mereka ketendang turun di regular season. Mereka nggak masuk top 3, mereka nggak masuk top 4. Bener-bener ketendang turun karena permainan mereka hanya mengandalkan placement point dengan strategi healing. Betul, dan ini adalah statistik antara Onyx dan juga Victim dengan total kill 206. Ya juga average kill lebih banyak dipegang sama Victim untuk jumlah killnya. Dan damage-nya juga lebih banyak dari tim Victim. Jelas banget karena killnya juga lebih banyak dari Victim. Average-nya untuk survival time hampir sama sih. Hampir sama. Hanya berbeda komanya doang, 59 dan 0,1 dan 01. Ya, ini masih stalemate doang. Kita ngelihat Sunhawk yang pasif lagi-lagi. Selalu ya, Sunhawk tuh dibuka dengan kepasifan seluruh tim. Dan menurut gua ini karena semua tim masih punya angka poin yang sama, relatif mirip-mirip. Mereka bakal main aman, mencoba mencari placement sambil nyari kill juga. Bakal coba main buat late game, nggak ada alasan buat tim nabrak compound dan nyari kill atau nyari poin. Karena masih bisa dikejar dan Swavel udah keculik. Ada morph dari ujung sana dan Swavel kayaknya bakal langsung dikonfirm. Dipulangkan langsung ke arah lobby. Bukan awal yang baik bagi Bumi Sports. Iya, dan ini Blue Zone juga udah mulai bergerak. Berarti memastikan semua tim harus bergerak dengan sangat cepat. Tapi balik lagi nih, Sunhawk pergerakannya cepat atau lambat pasti akan sangat mudah untuk menggapai circle berikutnya. Dan Jaxi sudah tahu di mana Boom berada. Sudah mendapatkan 1 poin kill. Tapi di bagian belakang mereka ada tim lain yang mulai menunggu morph. Tidak boleh terlalu fokus untuk mengambil angle shootnya ke arah Boom. Karena Onyx juga berada di sekitar mereka. Dan di belakang mereka tadi juga ada tim lain deh kalau nggak salah. Ada Red Rocket yang berada di sekitarnya morph. Ya, ini seluruh tim bakal saling motong jalur rotasi ya. Jadi mereka bakal pengen main late rotation, bakal coba biarin tim yang di depan mereka gelut sama tim yang di depan merekanya juga. Terus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan masuk ketika ada perang. Karena lagi-lagi ketika tim sedang fokus melakukan perang, di situ biasanya ada celah buat masuk ke dalam circle. Ya, dan harusnya bagian tengah nih, area-area bootcamp harusnya udah mulai numpuk. Karena itu yang menjadi center circle dari circle yang pertama. Dan Morp udah keluar dari bootcamp. Ini menyebabkan kekosongan yang ada di bootcamp. Harusnya ada tim lain yang udah mulai masuk ke arah bootcamp dan sedikit melakukan looting di sisaan-sisaan yang udah diambil sama Morp. Iya, dan biasanya ada GD yang ngisi di gudang 3. Ya, tapi karena GD nggak ada tidak GD. lolos, harusnya NFT sih. Karena Harusnya jalur rotasi NFT juga biasanya suka ngambil ke arah bootcamp. Dan jalur rotasinya BTR juga biasanya ngambil ke arah bootcamp. Ya, ini kalau kita lihat ya pas ini Boom masih penasaran banget sih sama Morph. Mereka pengen dapetin refract, tukar 1 at least. Dan di sini Fokker udah ke-tag ke low HP, harus mencari cover dan melakukan healing. Kalau kehilangan 1 pemain lagi di sini Boom, late game mereka bakal sulit banget. Dan jeleknya dari Boom tadi, angle-nya ke Ya. arah Morp itu ketutup sama pohon. Jadi Betul. nggak bisa tahu posisi di manakah keempat pemain Morp ini melakukan setup. Pohon mengubah view segala tim yang berusaha untuk melakukan pick. Ya, sementara lokasinya Boom agak open banget ya. Mereka cuma punya beberapa batu dan mereka tadi agak di open field. Makanya tadi Swavel bisa ke pick off dan menurut gue itu kill yang cukup jauh ya ke arah Swavel. Dan di sini Boom akan memutuskan untuk melakukan rotasi, menahan masih di luar compound. Sementara Aerowolf ini Hatin. dihatin. Iya, dia Bigetron- ngambil posisi yang tadi udah ditinggalin sama BTR. Berarti ada 2 posisi yang udah diambil. Morp yang sudah meninggalkan bootcamp ditempatin sama NFT. BTR udah mulai keluar dari Hatin, sisaan lootingnya bakal diambil sama tim Aerowolf. Iya, ini lagi-lagi Aerowolf selalu bertemu dengan Bigetron dan mereka bakal ada di belakangnya Bigetron. Kalau Bigetron gak hati-hati, Aerowolf bisa nge-backstep mereka sih. Lo tau gak sih, ini udah kayak serigala yang lagi berburu. Dia mencium Ngendus. kaki-kaki Iya, kaki-kaki mangsa yang sudah mulai diincar. Ngendus dulu ya kayak. Ya. Wah, ini kayaknya ke arah sana Oke, nih ini guys. gue nyium bau-bau robot bergerak ke arah sini. Kita bakal ambil jalur rotasi ke arah sini. Oke, nya robotnya udah mulai bergerak ke sini. Kita bakal mangsa robotnya dan kita potong di sini. Ini udah kayak permainan kejar-kejaran antara serigala dan juga kambing yang diincer. Tapi ini serigalanya bukan mangsa kambing, robot yang dia mangsa. Apakah gigi serigalanya kuat untuk ngerogotin robot-robot ini? Bisa ompong sih. Bisa ompong sih. Kalau salah gigit ya. Jadi memang kita lihat di sini selalu menjadi pertandingan yang menarik kalau Bigetron ketemu Aerowolf. Karena bisa dibilang jalur rotasi mereka bisa dibilang 11-12. Selalu ketemu dimanapun mereka berada. Dan di sini Morph akan menahan tepat di luar bootcamp. Mereka kayaknya mencar 2 lagi deh. 2 di atas bukit, 2 di bawah. Jadi kalau misalkan butuh backup, mereka masih nggak
nggak kekunci banget lah posisinya. Sementara Alter Ego gila ternyata men. masih ingin menggunakan strategi Oh, healingnya. Badru God. 45 bandage, 21 first aid, 15 energy drink dan 3 painkiller. Energy drinknya masih kurang sih. Harusnya dia bisa dapat 10 lah energy drink dengan 3 pain atau 4 painkiller. Tapi biasanya painkiller tuh di 4 dan dia bakal nge-boostnya tuh pakai energy drink karena waktu konsumsinya tuh lebih cepat di energy drink dibandingkan kalau nggak salah painkiller 6 detik ya. Iya. 6 detik untuk painkiller itu ngebuang waktu banget dibandingkan energy drink yang harusnya antara 5 atau 4 detik untuk waktu konsumsinya. Iya, apalagi ketika lo butuh masuk ke dalam blue zone, lo lebih membutuhkan kecepatan dan Bigetron di sini mulai menyeberang ke pulau bagian bawah sementara Dranix. Kita lihat pasif banget pas baru ada satu pemain yang pulang ke arah lobby di 10 menit. Ini adalah Sanhok yang pasif tapi Hero sudah ke pick off. Oh no, bukan awal yang bagus bagi Alter Ego karena Heroes adalah killer dari Alter Ego. Kalau dia nggak dapetin poin, placement dari Badru nggak akan cukup buat ngeboost posisi mereka di leaderboard nanti. Iya, dan ini informasi penting banget didapetin Iya. sama RRQ. Mereka ngenokin satu pemain Alter Ego. Ini membuktikan bahwa ini jalur rotasi yang bakal dipakai sama Badru nanti. Tapi karena udah ada engage kayak gini, Badru bakal ambil jalur rotasi yang lainnya. Harusnya sekarang RRQ udah tahu. Oh, yang dikenok tadi adalah Heroes. Yes. Ini artinya Heroes paling cuma berdua atau sendirian. Kalau gue jadi RRQ mungkin gue pengen nge-push sih dan dapetin 2 kill itu karena lagi-lagi 2 lawan 4. Tapi posisi dari RRQ cukup terbuka. Dari belakang mereka masih bisa ditambahin sama tim lain. Mereka harus berhati-hati kalau memang mereka mau commit push. Mereka harus melakukannya dengan cepat karena di belakang mereka ada Louvre. Ya, dan sebenarnya gue penasaran pergerakan dari Bonafide ke arah mana, BTR ke arah mana. Karena kalau nggak salah BTR tuh bakal ambil jembatan sebelah kiri dari Hatin. Dia nggak ngambil jembatan yang paling dekat, mereka ambil jembatan yang jauh. Mereka nggak ngambil rotasi jarak dekat, mereka ngambil rotasi jarak jauh. Dan Bonafide harusnya akan bertemu dengan BTR kalau jalur rotasi BTR tuh ke bagian bawah. Ini adalah statistik dari Ucup juga, udah mengumpulkan 67 kill sejauh ini dari regular season hingga saat ini. Dan Ucup yang sudah mengontrol di area sekitar ini, kalau nggak salah daerah-daerah sekitar Quarry ya? Quarry. Cave Quarry harusnya, daerah-daerah situ. Ya, ini lagi-lagi pasif banget. Kelihatan semua pengen dapetin placement yang tinggi. Mereka pengen finish the game dengan placement yang tinggi. Dan lu kalau mau main seperti itu, baiknya main di late game karena lagi-lagi semua tim bakal tempur, semua akan sibuk dengan dunianya masing-masing dan lu bisa menjadi orang ketiga ketika lu masuk ke dalam circle. Dan di sini Liquid sudah ter-take down oleh No Mercy. Lensky juga langsung memulangkan Liquid ke arah lobby. Di confirm killnya langsung itu adalah gudang 3 dan Morph kayaknya memang menunggu tim masuk ke dalam gudang tersebut. Betul. Dia ngambil pertigaan rumahnya di arah bootcamp, tidak terlalu jauh. Dan cukup loh satu pemain dari tim NFT. Apalagi Impe harus nge-prone dulu untuk menutup angle shoot yang dipunya sama tim Morph. Ya, itu udah kekunci banget. Dan NFT mereka sebenarnya masih bisa kabur, tapi mereka harus berhati-hati. Dan Hitman dapetin Microboy. Satu pemain ter-take down dari Bigetron. Kalau misalkan kita lihat dari kill feed tadi, sementara ini masih stand off antara Morph dan juga NFT. Tidak ada. Gue rasa gak bakal komit deh fight ini. Karena mereka semua punya kompon, apalagi untuk NFT. Posisi mereka masih cukup nyaman dan Zulhak berhasil mendapatkan Zuxi. 2 pemain dari BTR terkenok. Bonafide mendapatkan angle shoot yang bebas banget. Dan Hitman bakal tembak dari arah belakang. Ryzen hampir saja mendapatkan 1 trade kenoknya. Tapi Luxi bakal bleeding out. Ini bakal menyakitkan banget karena mereka fight dari blue zone yang kedua. Ini jalur rotasi terpotong banget sih Bigetron. Kita lihat di sini Zulhak sudah menahan dari jauh, sementara Hitman walaupun dia nyawanya kecil tapi dia masih bisa melakukan healing. Sementara pemain-pemain dari Bigetron mulai bertumbangan. Tersisa seorang Ryzen di bawah sana, terkunci posisinya oleh Zulhak. Dia nggak bakal bisa lari kemanapun karena dia nggak punya kendaraan. Posisi dari Bigetron terkunci mati. Jersey mulai lari 380 meter, masih bisa dikejar dengan kaki, tapi circle bakal nutup. Kalau dia nggak punya healing, dia nggak bakal punya nyawa yang cukup buat masuk ke dalam circle selanjutnya. Iya, mereka berada di bagian kiri dari mapnya, di bagian baratnya. Dan ini Ryzen yang tersisa, last man standing dari BTR, bisa bertahan atau tidak. Mobil juga udah mulai diledakin dan Bonafide bener-bener memotong jalur rotasi dari tim BTR. Merepotkan banget sih Bonafide ini. Tersisa Ryzen dan tanpa kill loh. Ini kalau Bigetron tusun, mereka udah mulai boleh keringet dingin sih pas. Karena 3 ronde mereka menghasilkan poin yang gak begitu banyak. Walaupun ya bisa dibilang banyak yang bilang kalau Bigetron telat panas. Tapi kalau mereka telat panasnya sampai hari kedua, hari ketiga, agak berbahaya sih. Iya. Itu bisa telat banget. Itu kayaknya PR untuk internalnya BTR deh. Untuk pemain-pemainnya BTR, PR mereka tuh belum
ada lagi, belum ada PR lain, hanya satu dan belum diperbaiki hingga sejauh ini. Mereka selalu telat panas dalam momen-momen grand final kayak gini. Dimanapun itu. Ya ini Ryzen udah mulai Bakal di dikejar. commit pushnya. Bakal di commit push sama Betul, Jersey. Ini Uzi pakai lagi. Uzi jarak dekat pula. Ryzen juga udah mulai panik di sini 3 lawan 1. Stepnya udah mulai kedengeran juga. Ini Ryzen udah mati banget sih. Kalau misalkan dia bisa nge-clutch, menurut gua Bonafide melakukan pekerjaan yang sangat buruk buat Dan gak ada matiin jendela Ryzen. juga buat Dan ini gak ada kontrol, bakal jendela. susah. Ini dia gak bisa kabur kemana-mana. Kita lihat di Zulhak bakal nahan dari depan, tapi dia minum. Ryzen bakal berhasil melakukan 1 kill sebelum akhirnya tumbang. Membawa 1 pemain bersama-sama ke arah lobby. Walaupun begitu, 1 ditukar 4 merupakan sesuatu yang sangat worth it bagi Bonafide tadi. Ya, dan BTR untuk Sanhok kali ini mereka hanya mengumpulkan 2 poin kill, 1 placement dan juga 1 kill. Hanya 2 total poin yang dikumpulkan sama BTR untuk di round Sanhok kali ini. Dan kita bakal fokus lagi menuju ke arah victim. Harus langsung lewat begitu saja karena momennya juga udah lewat dan gue gak dengar bunyi ayam lagi tadi. Gue denger ayam sih tadi. Lu denger ayam juga? Gue juga denger ayam. Ayam goib Israel di Sanhok ya. Ayamnya kayaknya nagih pengen bunyi 2 kali ya. Iya benar banget. Sembari di sini kita mendengar tembakan dari Slayer juga ke arah pemain-pemain Aura yang berada di area yang relatif open field. Pohonnya tipis-tipis banget pas di situ. Jadi covernya bakal tricky banget. Slayer di sini bisa mendapatkan beberapa kill. Mungkin sembari Aura harus melakukan rotasi jauh kalau mereka ingin mendapatkan compound ini. Dan ini adalah posisi yang paling sering diisi kalau misalkan circle-nya ke arah Painan. Ya, dan itu adalah tempat-tempat yang akan bisa dibilang sangat banyak tim yang bakal numpuk di area-area Betul. sini. Ini Red Rocket biasanya ngisi tempat ini. Dranix juga sering banget ngisi di tempat ini. Memang menjadi hotspot sih. Kalau kata player ada banyak tim yang bertemu di area perbukitan ya. Aura sejauh ini masih mendapatkan high ground advantage yang lebih unggul dibandingkan beberapa tim lainnya. Tapi balik lagi, kalau dari arah bawah naik 2 tim dan itu nggak kedeteksi sama tim Aura, mereka bakal blind spot banget. Mereka bakal buta dan mereka bakal di-engage sama tim-tim yang berusaha naik ke atas bukitnya. Mereka main sebagai sebuah unit banget sih ini. Benar-benar nyisir pinggir circle-nya. Depan mereka ada RRQ. Tapi lagi-lagi, betapa pasifnya ke-15 tim yang bermain. Tidak ada engagement yang begitu berarti. Semua pengen main aman dulu, pengen dapetin placement dan juga kill yang banyak di late game. Makanya kita melihat tidak ada engagement sama sekali di mid game-nya. 17 menit, masih ada 15 tim, 57 pemain. Bahkan ini lebih pasif dari Erangel yang tadi. Betul, kita biasanya saksikan. map-map besar seperti Erangel, Vikendi yang biasanya pasif. Miramar. Bahkan Miramar sekarang gue nggak bisa bilang Miramar map yang pasif Iya. lagi. Karena engagementnya Betul. itu tinggi banget men di Miramar. Lebih rusuh di Miramar daripada di Sanhok. Motong jalur rotasi, ngeledakin mobil, motong rotasi musuh tuh nggak langsung dari depan-depanan, Badru, tapi coy, gila. ini apa? Mobil yang diledakin supaya rotasinya terlambat. Dan tadi udah mengumpulkan healing yang cukup banyak. Aura bakal fight dengan tim RRQ. Mereka sudah saling bertatap. Oh, bentar, itu bukan RRQ, itu Red Rocket kayaknya. Enggak. Mereka tembakin RRQ tadi. Tapi di belakang mereka ada Red Rocket. Oke. Jadi mereka harus berhati-hati karena tapi setahu gue Red Rocket ada di bagian bawah tuh. Jadi mungkin nggak begitu mengganggu. Tapi Aura, mereka kayaknya masih belum sadar kalau tepat di sebelah kiri mereka ada Red Rocket. Dan ini mereka kalau larinya kayak gini, mereka bisa kedeteksi sama Red Rocket. Mungkin informasi udah masuk. Badru men, lihat. Healingnya 30, 30. helm level 3, tas level 3. Tasnya wajib sih. Kalau Badru gak dapetin tas level 3, ketika mereka di grup Gila. dan sharing itemnya, Iya. itu tas bakal dikasihin karena dia sampai pengen ngambil kelapa cuy. Gila, ini tau gak sih what's in my bag-nya Badru? Oke guys, hari ini aku mau review apa yang ada di dalam tasku. Ada 38 kit, aku bawa 8 energy drink ya. Itu paling dikit sih guys buat aku bawa di Sanhok. Biasanya aku bawa 20 sih guys. Cuma Iya. karena nggak ada tas level 4 jadi 8 aja sih. Iya, 8 aja sih guys. Gila nih, what's in my bag Badru 2020. Biasanya tuh orang berapa harga outfit lo nih, Iya. berapa banyak isi tas lo. Oh, Ini angle free shoot banget tapi nggak ada open fire, bahkan tuh easy yang di pick off. Ada baru fight yang datang dari arah bawah dan tidak terdeteksi oleh Louvre. Mereka harus fokus di area sekitar. Blue Zone mulai menghimpit, fight bakal terjadi di arah Blue Zone-nya. Ya, ini assassin di Sanhok ya. Kita lihat Bonafide sudah memulangkan Bigetron. Louvre harus berhati-hati kalau mereka nggak mau dipulangkan juga. Satu persatu pemain dari Bonafide mulai melakukan rotasi. Tapi Hitman, dia kenok. Tapi Toms di sini bakal bertemu dengan Jersey. Masih mampu selamat. Jersey harus melakukan rotasi dan Dua bakal pemain. kena kenok juga. Toms di sini mampu bertahan hidup. Bonafide
Boogeyman dari Sunhawk di sini mulai dipulangkan satu persatu ke arah lobby. Granat bakal dimasak dari Toms untuk memulangkan dua pemain ini. Tersisa satu pemain yaitu Rewind. Harus datang dari kejauhan dan kemungkinan Bonafide bakal punya misi yang sangat sulit banget baru masuk ke dalam circle. Iya, hanya menyisakan Rewind seorang saja. Dua pemain terpick off, satu dari Granat dan satu orang lagi dari spraynya Toms. Ini bener-bener kontrol map yang bagus banget. Ketika satu pemain mereka kepick, angle-nya langsung aware dengan area yang ada di belakang mereka. Ya tadi itu Easy kaget sih. Kaget, karena dia habis ngeker arah lain dong. Ngelihat RRQ, RRQ guys. Tiba-tiba Tiba-tiba kenok. ditimpuk sama King Kong. cuy. Dari mana nih? Kok? Dari belakang. Untungnya tadi sikap banget Toms untuk menutup angle lain. Dan sekarang kita ada di sini Morph punya angle ke arah NFT. NFT kayaknya belum tahu kalau di sini ada Morph karena mereka nggak ngeliat sama sekali. Tapi belum posisi ada open ini. fire. Masih belum ada open fire. Mereka pengen ngejaga posisi mereka lagi-lagi. Mereka ada kemungkinan harus nge-push bukit ini pas. Kalau mereka open fire, mereka bakal ketahuan posisinya sama NFT. Iya, dan sekarang JXC belum ada open fire sama sekali, tapi ada tembakan dari Morph. Gue nggak tahu nembak arah mana dan kental berhasil mendapatkan spawn. Arumov yang barusan saja memangsa serigala lain. Kali ini mereka termakan oleh tim lain yang ada di sekitar mereka juga. Onyx juga punya angle menuju ke arah tim NFT. Oh, circle-nya dari arah utara itu bakal gelut banget sih. 3 tim masuk dari angle yang sama dan kemungkinan akan memperebutkan bukit yang sama. Jadi ini late rotation akan menjadi ide yang menarik banget sih. Di bagian selatan akan ada pertempuran antara RRQ dan juga Aura. Kita lihat RRQ punya high ground, tapi mereka harus turun. Aura punya compound. Kalau mereka dapetin early pick aja, RRQ kemungkinan besar bisa disapu bersih sama Aura. Tapi Aura Jaden, hati-hati mungkin harus menutup angle terdahulu. Ini bakal menjadi kesempatan besar bagi tim-tim untuk masuk. NFT low HP banget. JXC di sini bakal lari secepat mungkin untuk melakukan push. Kita lihat depan pemainnya ada NFT dan ada covering fire, tapi satu pemain sudah di knockdown dan di sini JXC bakal spray down. Berhasil melakukan satu, namun masih ada Pala Gipe. Mas Gaga diem doang di sini dan kemungkinan besar masih belum ketahuan. Pemain-pemain dari Morph akan masuk di sini. Pala Gipe berhasil melakukan satu. Mas Gaga juga akan melakukan satu di sini. Pemain-pemain Morph mulai terpecah dan Pala Gipe berhasil melakukan JXC, namun Mas Gaga akan dipulangkan ke arah lobby dari Onyx. NFT akan pulang karena dia terjepit sama Onyx. Alviro akan datang dari sisi lain. Morph akan harus melanjutkan perang mereka. Rensky di sini seorang diri. Onyx dalam posisi yang sangat-sangat baik. Mercy tidak akan di steal kill. Rensky akan menjadi last man standing dari Morph. Oh, gak di kill steal pas. Gak di kill steal, dia mati sama zona. Karena tadi total killnya dari Onyx 5 dan sekarang masih tetap 5. Oh iya, kemakan sama zona. Oh no, Rensky last man standing. Onyx berada di waktu yang tepat, di posisi yang tepat pula untuk mendapatkan 2 tim dan Morph juga akan tereliminasi. Onyx berhasil memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan 2 tim dan di sini akan masuk ke dalam zona. Dari belakang mereka ada Aura dan bakal ditinggalin begitu aja. Gila, ini Nerpeko beruntung banget karena Iya. jalur pergerakan dia cukup banyak. Hiding spot yang bisa dia pakai, Betul. pohon, terus batu juga, terus daerah yang landai juga, itu banyak banget yang bisa dipakai untuk hiding spot. Dan wow, Aura, Geek Fam pulang ke lobby di waktu yang bersamaan. Gila, dalam waktu 10 detik kita lihat 4 tim pulang ke arah lobby. Tadi kita lihat RRQ tertahan sama Louvre juga ternyata. Jadi memang posisi kejepit Aura tadi kayaknya juga nggak bisa masuk karena ada Louvre. Itu dilihat di minimap, satu orang masuk di tengah circle dan dapat kompor. Itu victim kalau nggak salah Iya. tim nomor 10. Dan di sini Matthew bakal tertangkap oleh Red Rocket. Oke, ini rotasinya sih PR banget, parah. Ini Onyx bakal gelut sama Red Rocket sementara The Pillars. Oh, Fajar sendirian lawan God. 3 pemain dari tim The Pillars. No. Berada di area rumah yang sama. Kental sudah mulai masuk, bakal ada surprise pick 3. 2-1 spray jarak dekat, berhasil mendapatkan 1. Orang kedua bakal lewat dan bakal mendapatkan 2 pemain, tapi Fajar harus reload. Kali ini bakal di-push. Oh no. 2 orang masuk di waktu yang bersamaan membuat Fajar harus di-take dan dipulangkan ke arah Jacket. lobby. Jacket di bagian luar sendirian, dia bakal berusaha batu, tapi angle pick kalah sama Bobs. Bob berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim victim. Itu clutch yang bagus banget. Bobs berhasil mendapatkan 2 kill satu dan lagi. bahkan mendapatkan 1 lagi dari Arrow Wolf. The Pillars berhasil membukukan 4 kill dan bahkan masih bisa survive di posisi ke-6. Sekarang RRQ bahkan sudah tereliminasi. Kita lihat Banyu, last man standing dari victim, hanya akan menahan dari dalam, sementara Alter Ego Smith mulai memanen killnya. Ini adalah permainan yang mereka butuhkan. 1 pemain dari Alter Ego Banyu sudah bagi terkenal. tipe jendela. Banyu di sini tidak dia mengintip tahu sama sekali informasinya. dan di sini Banyu akan menahan dari dalam rumah saja. Smith sudah mulai memasak granatnya. Banyu bakal coba lari-lari mencoba menghindari granat dari Smith. Sementara Banyu masih belum dapat informasi di mana Smith berada. Iya, dan Hans masih bisa di revive. Wow, Alter Ego bertahan di
3 pemain yang tersisa. Dan kali ini The Pillars juga sudah menyusul menuju ke arah lobby, bakal dibakar lagi ke dalam rumah. Banyu menahan seorang diri. Masih ada 2 pemain ternyata. Jisun berada di arah rumah yang berbeda. Mereka melakukan defensif dalam satu kompon di 2 rumah yang berbeda. Ya, ini Badru masih healing dari jarak kejauhan. Ya udah mulai kelihatan tadi Ya. Badrunya sedikit demi sedikit. Dia sisa 8 healing doang loh. Ya sisa 8 healing, tapi posisinya 2 pemain alter ego udah masuk. Ini mereka bakal masuk di top 2 harusnya. Iya, ini harusnya mereka bisa top 2 karena udah tinggal 3 tim pas. Yes. Dan di sini alter ego. Kalau mereka chicken dinner, berarti ini udah tinggal ini tergantung sama Smith sama Hans. Harusnya kondisinya dengan kayak gini, Lovre tadi pergerakannya udah mulai ketahuan karena Smith punya Lovre udah angle nggak di ada. jalur rotasi. Oh sorry, NFT. NFT udah nggak ada. Retroket. Astaga itu, oh iya orange, astaga. Iya, karena di regular season warnanya Iya, itu. iya, bener, bener. gua masih ingat warna-warna Nah ini sebelumnya. Cisun bakal dibakar. Oh masih ada Cisun sama Banyu ternyata dari Iya. victim. Granatnya dong bakal ngancurin pintu. Itu artinya pergerakan Rocky, tapi granatnya berhasil mendapatkan Cisun. Di sini ini bakal menjadi kunci push dari Red Rocket dan Cisun juga sudah terbakar. Ini bakal jadi akhir dari seorang Cisun. Sementara Red Rocket punya kesempatan emas untuk mendapatkan chicken dinner karena mereka punya posisi, mereka punya compound, mereka juga bakal mendapatkan victim. Sementara Mulai Alter masuk Ego semuanya. perlahan tapi pasti Badru mulai merapat ke arah circle, itu bakal menjadi off angle menurut gua. Iya, tapi Badru udah dibiarkan knock begitu aja Oh. karena Blue Zone sudah mulai menyakitkan kali ini. Sementara 2 pemain dari alter ego menahan di arah broken wall dan rumahnya Cisun udah mulai di retake sama tim Red Rocket. Ya ini Red Rocket harusnya chicken dinner sih karena mereka punya compound, mereka punya circle. Alter Ego harus masuk ke dalam di mana mereka harus ngelewatin Banyu terlebih dahulu. Ini bakal sulit banget menurut gue dan Hans hanya menahan, menunggu Red Rocket nge-push ke compoundnya Banyu. Kalau itu dilakukan, Hans punya kesempatan besar untuk mendapatkan rotation kill dan Teddy juga bakal langsung nge-confirm Cisun. Ini udah tinggal timing doang. Kalau Alter Ego nahan di situ dan Red Rocket melakukan push dan mereka mendapatkan Red Rocket yang sedang melakukan rotasi, Alter Ego bisa menang. Dan gue tahu banget ini yang dipikirin sama Red Rocket. Kayaknya masih ada 2 atau 3 pemain dari victim yang bertahan. Karena Iya. kondisinya mereka berhasil ngedapetin 1 pemain dengan kondisi knock, nggak langsung ke end. Iya. Berarti mereka harus aware berapa jumlah pemain victim yang tersisa. Iya. Sementara step dari Alter Ego sudah mulai terdengar. Kali ini bakal ada lemparan granat menuju ke arah broken wall. Ini bisa ngasih damage ke arah God. Smith. Oh, no. no, Smith. Kena, oh nggak connect. Nggak Oh kena, Smith nggak masih bisa bertahan. Hans sendiri juga bakal nahan di grup broken wall doang. Oh Smith bakal rotasi tapi timing. Oh Red Face gak akan ngelihat pemain tersebut melakukan push ke arah tembok Banyu di sini. Oh itu informasi yang penting banget tapi tidak didapatkan oleh Rocky. Jadi mereka bakal masih harus ngeliat broken wall mungkin. Iya betul banget. Dan ini last man standing dari tim victim benar-benar gila. menahan stepnya. Banyu nggak membuat keributan sedikit pun. Dan Alter Ego harus ngecek ke dalam rumah dulu ada orang Iya. atau enggak. Angle-nya Banyu itu bener-bener ke Iya. bibir pintunya. Mereka harus hati-hati banget sih. Masuk terus Banyu dapetin 1 kill aja. Itu Alter Ego udah pasti nggak chicken dan menurut gua Red Rocket yang bakal chicken. Dan di sini Banyu udah dihancurin tembok pintunya. Oh itu kalau dilempar granat Banyu dalam masalah besar. Sementara Alter Ego hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita lihat di sini Teddy berada di bibir biru. Mungkin dia bakal nge-push keluar. Dia bakal coba Iya, nelan dia biru nahan dan sedikit iya, blue zone-nya. dia bakal nge-flank dari kanan sih menurut gua. Dan di sini Alter Ego bakal masuk tapi Banyu tidak dicek terlebih dahulu. Backup dari